Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kendali lingkungan akan membawakan materi yaitu pengukuran dengan sensor suhu. Sebelum masuk ke materi, kenalan dulu yuk dengan kelompok 6. Ada Dafa Akila Prayogi, Ida Dia Asyaroh, Intan Dwi Amalina, Ania Ilmi Rahmani, Rizky Mursyidam Baldan, dan saya sendiri Anissa Ramadona. Setelah berkenalan, mari kita masuk ke materinya. Puskesmas Jaya Abadi memiliki ruang laktasi. Ruangan tersebut harus nyaman bagi ibu dan anak, sehingga ruangan tersebut dilengkapi dengan sensor mengukur suhu dan kelembaban relatif. Sensor tersebut berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban relatif pada puskesmas tersebut. Kriteria kenyamanan untuk daerah dengan iklim tropis terdiri dari sejuk nyaman dengan rentang temperatur yaitu 20,50 derajat Celcius hingga 22,80 derajat Celcius. Nyaman optimal dengan rentang temperatur yaitu 22,80 derajat Celcius hingga 25,80 derajat Celcius. Dan hangat nyaman dengan rentang temperatur yaitu 25,80 derajat Celcius hingga 27,10 derajat Celcius. Dengan baku mutu RH atau relative humidity 40 hingga 60%. Dengan demikian, suhu dan kelembaban diusahakan berada pada rentang tersebut sehingga ibu dan anak merasa nyaman saat berada pada ruang laktasi. Sensor ini bekerja dengan cara mengukur suhu dan kelembaban relatif ruangan. Jika suhu berada pada rentang 20,5 hingga 22,8 derajat Celcius dan kelembaban relatif 40 hingga 60%, lampu akan menyala warna hijau. Simulasi pengukuran akan ditunjukkan dengan video berikut. Kami menggunakan web Okwi untuk melakukan simulasi suhu dan kelembaban ruangan. Komponen yang kami gunakan yaitu DHT22, Arduino Uno, breadboard, lampu LED, dan screen. DHT22 digunakan untuk mengukur kelembaban dan suhu ruangan. Breadboard digunakan untuk memudahkan kita untuk memasukkan panel-panel yang disatukan dari beberapa komponen ke dalam Arduino Uno. Dan screen untuk melihat berapa suhu dan kelembaban, apakah suhu tersebut sangat nyaman, nyaman optimal, ataupun tidak nyaman. Kemudian untuk melancarkan simulasi ini, kita harus membuat codingan dengan baik dan benar. Dapat dilihat pada codingan ini dari struktur library ini untuk DHT22. Jadi jika menggunakan DHT22, gunakan include dht.h, kemudian buka dari library manager dan search ada fluid_gfx.h dan ada fluid_sd 13,6.h. Kemudian dilanjutkan dengan codingan-codingan biasa, dan untuk screen untuk memasukkan data dari DHT22 ke dalam screen, dibuatlah screen width 198 dan screen height-nya 64. Kemudian dilanjutkan dengan codingan yang diperlukan. Lalu dibuatlah serial.print untuk memasukkan dalam screen ini humidity dengan satuannya persen dan temperatur dengan satuan derajat Celcius. Lalu kita buat untuk memasukkan dalam screen ini bahasa Indonesia, yaitu dengan kita print learn-nya suhu, dan pada humidity kita buat print learn-nya kelembaban. Maka dapat dilihat di sini nanti tulis bahasa dari layarnya itu bahasa Indonesia, suhu dan kelembaban. Kemudian kita atur apakah suhu tersebut sangat nyaman, nyaman optimal, hangat nyaman, ataupun tidak nyaman. Dengan codingan seperti ini, temperaturnya besar lebih sama dengan 20,5 dan temperaturnya kurang atau lebih sama dengan 22,8. Maka nanti akan terlihat di layar yaitu sangat nyaman. Jika codingannya lebih besar dari 22,8 dan temperaturnya kurang lebih sama dengan 25,8, maka dapat dilihat dari display printnya itu nyaman optimal. Dan begitu selanjutnya. Dari lampu LED-nya dapat dilihat codingannya yaitu dengan delay-nya 1000. Dan dibuat jika temperaturnya lebih besar atau sama dengan 20,5 dan temperaturnya kurang dari 27,1, maka lampu LED-nya akan menyala. Jika bukan dari temperatur yang sudah diatur, maka lampunya akan mati. Itu untuk melihat dari kenyamanan ruangannya. Jadi mari kita mulai simulasi Arduino Uno-nya. Dapat dilihat di screen yaitu suhunya 24. Jadi kita sudah atur tadi dengan suhu 22 dan sehingga 25, maka itu merupakan nyaman optimal. Apakah benar yang optimal itu merupakan nyaman?
Jika benar, maka lampu LED-nya akan menyala. Mari kita atur bagaimana jika suhunya itu lebih besar daripada 27, 30. Ya, kita coba. 33. Nah, tidak nyaman, maka lampu LED-nya mati. Itu berarti ruangan yang sedang digunakan dalam keadaan tidak nyaman. Berdasarkan simulasi tersebut, kami menggunakan lampu LED ini untuk memudahkan monitoring suhu dan kelembaban pada ruangan tersebut. Apabila lampu hidup, berarti ruangan tersebut dalam keadaan nyaman. Dan jika lampunya tidak hidup atau dalam keadaan mati, maka ruangan tersebut dalam keadaan tidak nyaman untuk ibu menyusui. Nah, itulah penjelasan dan simulasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang sudah kami berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.